Siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan berdoa. Amin. Ya, alhamdulillah kita udah baca doa ya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Ada yang kurang sehat? Ada. Alhamdulillah, semangat belajarnya ya. Oke, ada yang nggak ada hari ini temannya? Ada. Berapa orang? Sakit atau apa? Oh, sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Oke, hari ini kita belajar lagi pertemuan kita mapel informatika. Sebelumnya kita udah belajar apa kemarin? Kita udah pernah masuk minggu yang lalu. Apa materi yang lalu? Apa materi kita yang lalu? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Oke. Siapa tahu apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Ibu mengulang yang lalu apa nak? Rafikul ya? Ya, apa Rafikul berpikir komputasional? Oke, bagus sekali jawaban dari teman kalian Rafikul ya, bahwa berpikir komputasional adalah berpikir secara kritis. Nah, ada lagi? Siapa mau lagi? Ya, silakan. Ya. Komputasional adalah bagaimana berpikir seperti para ilmuwan berpikir, yaitu memecahkan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dari ilmu komputer. Oke, sangat bagus sekali. Nah, berarti Ibu hanya mengulang kembali pembelajaran yang lalu supaya kalian masih ingat. Nah, kita masuk pembelajaran yang baru, judulnya Dasar Coding dan Kecerdasan Artifisial. Siap? Sudah pernah mendengar sebelum ini? Ada enggak? Ada? Udah pernah? Asyifa? Apa itu? AI atau singkatan dari Artificial Intelligence merupakan sebuah bidang dalam ilmu komputer yang mampu untuk merancang sebuah kecerdasan buatan untuk komputer itu bisa menirukan aktivitas kognitif manusia. Iya, benar sekali. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan ya, yang dibuat meniru kemampuan manusia. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Kita belajar itu semua punya tujuan. Nah, ini tujuan kita hari ini ya. Tujuan pelajaran kita adalah menjelaskan pengertian artificial intelligence atau AI dan kemampuan dasar manusia, kemudian mengidentifikasi perbedaan mendasar antara AI dan manusia dalam berpikir, belajar serta bertindak. Kemudian memberikan contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu artifisial? Kecerdasan artifisial. Nah, ini dia ya. Kecerdasan artifisial adalah mesin yang dapat berpikir ya. Jadi dalam dunia digital sekarang itu ada namanya AI ya. AI itu adalah kecerdasan buatan. Pernah lihat di TikTok atau YouTube ada video manusia kucing bisa masak dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh daripada AI. Itu bukan sebenarnya, tapi dibuat dengan menggunakan AI ya, sehingga bisa menjadi sebuah tontonan ya. Itu salah satu contoh daripada AI ya. Nah, ini dia ya. Ini kemudian tujuan AI itu apa? Membantu manusia lebih efisien. Nah, ini contoh cabang AI, ada machine learning, kemudian dan sebagainya, silahkan dilihat sendiri. Oke, kemudian kita lanjut. Ada contoh penerapan AI ya. Nah, ini contoh penerapan AI dalam kehidupan kita sendiri sehari-hari ya. Ada di sini
asisten virtual seperti Google Assistant, ya. Pernah buka Google Map kalau kalian pergi jauh atau tidak tahu alamat? Pernah ya? Nah, itu juga merupakan sebuah sistem yang dipakai menggunakan AI. Dia tahu jarak tempuh, dia tahu alamat kita tuju di mana, ya kan? Kenapa dia tahu? Karena dia punya kecerdasan artifisial itu, dia punya coding-codingnya sebenarnya. Nah, kemudian ada lagi contohnya rekomendasi film atau musik, ya, banyak digunakan AI. Kemudian filter wajah di media sosial, nah ini banyak digunakan ya. Kalau buat live TikTok pasti pakai filter ya. Nah, itu. Nah, kemudian AI itu tidak lepas daripada coding. Tanpa coding, AI tidak akan pernah berfungsi. Pernah dengar coding? Nah, kita di tahun 2025-2026 ini, tahun pembelajarannya, kita sudah belajar coding. Nah, apa itu coding? Nah, ini dia. Coding adalah proses memberi instruksi kepada komputer agar bisa menjalankan tugas tertentu. Contoh sederhananya adalah menampilkan teks di layar, menghitung angka, atau menjalankan aplikasi yang sering Anda gunakan. Nah, di balik AI itu ada perintah-perintahnya yang dibuat oleh seorang pengguna komputer, ya. Itu namanya coding. Jadi coding itu adalah perintah-perintah yang diketikkan sehingga menghasilkan AI. Dan semua kecerdasan buatan dibuat sehingga memungkinkan kita menjalani kehidupan itu lebih mudah dengan hadirnya AI, ya. Nah, ini apa perbedaan AI dan manusia, ya? Jadi AI itu bersifat seperti manusia, tapi dia bukan manusia. Nah, AI kalau kita lihat dari sumber kecerdasan, kalau manusia kecerdasannya alami ya, dapat dari Allah, ya, dari otak kita yang diciptakan oleh Allah. Kalau AI itu diprogram oleh manusia. Nah, lihat tuh. Kemudian kalau manusia alami hasil pengalaman dan pembelajaran, ya. Kemudian kemampuan belajar AI bagaimana? Dia belajar dari data atau machine learning, ya, mesin, ya. Kemudian kalau manusia belajar dari pengalaman dan intuisi, ya. Oke, untuk lebih jelas kita lihat video ya. Kita lihat videonya. Pemirsa, menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Anda pasti pernah menggunakan search engine Google untuk mencari informasi dan mungkin pernah melihat Google memprediksi kata-kata selanjutnya yang akan kalian ketik. Nah, prediksi tersebut adalah salah satu contoh dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mari kita simak selengkapnya ulasan mengenai kecerdasan buatan bersama rekan kami, Mona Ansan. Pemirsa, sudahkah Anda mengenal artificial intelligence atau AI? AI merupakan teknologi yang merancang sistem komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Artificial intelligence atau AI ini merupakan kecerdasan buatan atau teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer dengan kemampuan meniru intelektual AI. Dan pemirsa, ini ada memiliki fitur utama yang paling sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas satu persatu. Dan yang pertama, pemirsa, dari fitur AI tersebut adalah deep learning. Nah, deep learning ini merupakan kemampuan yang mampu mengenali teks, suara, gambar, dan data lain untuk memberikan wawasan ataupun prediksi yang lebih akurat. Contohnya pada platform YouTube ketika memberikan rekomendasi video yang sesuai dengan minat serta kebiasaan si pengguna. Contoh lainnya pemirsa pada fitur mengemudi otomatis pada mobil seperti Tesla, di mana deep learning menjadi teknologi utama yang memungkinkan mereka mengenali lampu berhenti atau membedakan antara pejalan kaki dengan lampu jalan. Yang kedua kita akan membahas itu fitur yakni facial recognition atau pengenalan wajah. Dan fitur yang kedua ini pemirsa memiliki banyak kegunaan daripada fitur yang pertama. Salah satu contoh penerapan paling utama dan sederhana yakni Face ID yang digunakan untuk membuka ponsel atau gadget. Tak hanya itu, fitur ini juga dapat difungsikan untuk mengidentifikasi pelaku tindak kriminal, mencari orang, dan membantu investigasi forensik, mengecek kehadiran di sekolah dari manfaat besar yang memiliki potensi untuk merevolusi berbagai sektor seperti penemuan obat, perakhiran cuaca, dan contohnya komputer kuantum ini dapat melakukan perhitungan rumit jauh lebih cepat daripada komputer tradisional. Dan yang terakhir dari fitur AI adalah chatbots. Salah satu fitur yang cukup familiar ini menggunakan
AI untuk memberikan respon otomatis dan interaktif dalam chat, baik dalam layanan pelanggan gitu maksudnya, dan juga aplikasi pesan instan. Hal ini dapat berjalan di berbagai seluruh seperti situs web, messenger, dan berbagai aplikasi lainnya tanpa memerlukan campur tangan manusia setelah diprogram. Nah, dari berbagai fitur yang kita bahas tadi tentu ada manfaat dari AI dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas satu persatu pemirsa. Yang pertama, manfaat dari sistem AI ini adalah meminimalkan kesalahan manusia. Nah, ini sebuah program komputer tentunya tidak akan membuat kesalahan jika diprogram secara benar. Tentunya keberadaan AI ini sangat bermanfaat untuk membantu mengurangi kesalahan manusia karena dapat mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang kedua, manfaat dari AI ini, AI beroperasi 24/7 tanpa henti. AI bisa tersedia kapan saja ketika dibutuhkan dan dapat bekerja selama 24/7 tanpa istirahat serta tidak pernah merasakan yang namanya bosan seperti manusia. Lalu manfaat yang ketiga dari AI adalah membantu dalam pekerjaan berulang. Nah, hal ini bisa dilakukan secara otomatis. Dengan begitu manusia bisa bekerja lebih produktif tanpa merasa bosan akibat pekerjaan yang berulang dan menjadi makin kreatif. Yang keempat, manfaat dari AI ini adalah dapat mengambil keputusan dengan cepat dengan melakukan tindakan lebih tepat daripada manusia. Mesin bertenaga AI ini bekerja berdasarkan apa yang diprogramkan dan memberikan hasil lebih cepat. Manfaat dari AI yang selanjutnya adalah bantuan digital. Nah, kecerdasan dan digital pemirsa, banyak sekali tentunya manfaat dari AI yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dunia teknologi berkembang pesat dan memiliki potensi yang luar biasa untuk membentuk teknologi masa depan. Maka setiap inovasi membawa keuntungan untuk kehidupan sehari-hari. AI memang berguna dan mempermudah manusia dalam menjalankan urusannya. Meskipun begitu, keberadaan AI dinilai harus memiliki regulasi dan kontrol ketat dari manusia sebagai pembuatnya. Hal ini bertujuan supaya AI benar-benar dapat memberikan manfaat secara efektif, namun pada saat yang sama juga dapat meminimalisasi dampak buruk atau negatif. Nah, itu adalah tadi tayangan singkat lagi ya tentang penjelasan mengenai AI ya. Ada yang bertanya, mengerti semua yang dijelaskan? Sebelum nanti kita coba menggunakan AI, Ibu ambil contohnya ChatGPT aja ya. Jadi nanti kalian buatkan kelompok kecil. Jadi satu kelompok itu 4 orang enak ya. 1, 2, 3, sekitar 4 kelompok lah. 4 kelompok. Nanti buatkan perintah, kita masukkan ke ChatGPT. Kita lihat gimana AI menjawab. Ya. Kita buka dulu Google Chrome kita. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita masuk Google, langsung kita ketikkan ChatGPT. Nah, ini ya udah keluar ya. Pastikan internetnya kok connect ya, terkoneksi. Nah, kemudian kita klik yang ini, ChatGPT. Nah, di sini ini Ibu contohkan ya. Misalnya AI tahu nggak ya, Ibu mau buat apa? Ini kan dia nanya nih, apa yang bisa saya bantu ya? Kita buat hai cantik. Kita harus apakan dia dulu. Memuji dia dulu. Kita enter hai cantik. Dia jawab apa ya? Hai juga, gimana kabarnya hari ini? Dia jawab gitu ya. Ini yang jawab siapa? AI-nya. Oke. Ibu mau tanya dia ya. Aku memiliki, ibu ketik ya, bulu tebal. Suka memanjat. Suka memanjat pohon. Dan suaraku siapa nih? Siapakah aku? Sebelumnya kita udah tahu nggak apa ini jawabannya? Apa nih? Tadi ada koala ya. Kita lihat dia jawab apa ya?
Kalau menurut kita, dia ini memiliki bulu tebal, suka majak pohon, suaranya wok wok wok. Jawabannya sebenarnya koala. Kita lihat AI tahu nggak ya? Kita enter ya. Kita lihat dia jawab apa? Dia berpikir lebih panjang nih dia nih. Kupikir itu monyet kera, berbulu tebal, jago majak pohon, suaranya bisa sering ngok-ngok saat manggil teriak. Jawabannya apa? Jawabannya salah ya. Berarti dia nggak bisa ya. Kita bilang salah. Kita jawab salah. Yang benar kan koala ya. Coba dia pasti ngeles seperti manusia, dia ngeles. Kalau dia jawab, oh iya benar, kita lihat ya, dia ngeles nggak ya? Ah iya betul sekali kata dia. Jawabannya koala. Dia memang berbulu tebal, suka manjat pohon, dan suaranya unik seperti ngok-ngok. Mau aku bikin lagi tebakan hewan yang lebih rinci katanya, yang lebih tricky, dia bilang gitu. Ya, dia bisa ngeles. Ini dia persamaan dengan apa tadi? Manusia ya, AI dan manusia. Dia persamaannya AI dan manusia. Dia kalau kita salah jawab, dia salah jawab, kita bilang salah, dia akan ngeles. Ya, kita coba lagi. Apa ya? Kita ketik lagi apa? Apa boleh tebak-tebak? Boleh juga kita tanya sama dia, apa lagu kebangsaan ya? Kebangsaan Indonesia. Dia jawab apa ya? Jawabannya apa nih ya? Indonesia Raya ya? Coba kita lihat ya, benar ya enggak ya? Nah, benar. Lagu bahasa Indonesia adalah Indonesia Raya. Mau saya jelaskan juga singkatnya, dia nanya lagi. Ya, oke ya. Ini tentang contoh penggunaan ChatGPT AI. Menarik ya? Oke, kalau menarik, sekarang kalian silakan buat kelompok, boleh pilih teman, terserah. Ada 4 atau 5 orang. Kalian buatkan perintah sesuai dengan yang kalian inginkan. Boleh tebak kata, boleh tentang hewan seperti Ibu bilang tadi, boleh yang lain. Nanti boleh maju ke depan, dibuatkan di sini. Oke? Ini buatkan kertas, nanti kalian silakan ya. Dan Oke, anak-anak sekalian udah selesai? Apa yang dibuat perintahnya udah? Oke, nanti sebentar lagi boleh maju menurut kelompok kalian, presentasikan di depan kalian hasilnya, kita lihat sama-sama. Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Oke, silakan. Boleh, silakan. Tidak punya kaki, oke. Dan bernafas dengan insang. Siapakah? Ya, tanda tanya ya. Oke, kita lihat ya. Ini ada temannya dari kelompok 3. Aku perintahnya itu, aku tinggal di air, badanku licin, tidak punya kaki dan bernafas dengan insang. Siapakah aku ya? Oke, silakan internet. Ini jawabannya apa kalau kita tahu? Ikan ya. Coba kita lihat AI tahu nggak ikan? Coba di enter. Ya, jawabannya ikan. Benar ya? Berarti ini bisa bagi lihat ya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, membuat prompt atau perintah. Aku bertelinga panjang, suka melompat dan makan wortel. Siapakah aku? Jangan jawab dulu. Silakan enter. Jawabannya kelinci ya? Benar ya? Ya, oke. Berarti si AI sudah pinter ya? Dia tahu jawabannya, kelinci. Ya? Oke, terima kasih kelompok 3. Yuk, siapa lagi? Lanjut. Berikan aplaus dulu kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan pertanyaan yang telah dibuat untuk AI. Ya. Kita lihat ya, dari temannya dari kelompok 5, apa yang mereka buat? Aku bisa terbang, punya sayap, dan Nah, ini aku bisa terbang, punya sayap dan berkicau di pagi hari. Siapakah aku? Ya, ini kayak hewan-hewan semua ya. Hasil kerja kelompoknya ya. Oke, coba di internet kita lihat. Jawabannya burung ya? Iya benar, jawabannya burung. Iya benar. Oke, itu kerja dari kelompok berapa? 5 ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Masih semangat ya belajarnya nih ya. Oke, hari ini kita sudah belajar memahami atau mengenali coding dan AI ya. Masih pengetahuan dasar. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan lebih belajar mendalam lagi ya. Untuk hari ini, berarti kita sudah tahu apa manfaat AI ya. Bagaimana AI itu dan sudah melihat bagaimana kita mengaplikasikan AI dengan menggunakan ChatGPT ya. Ya. Oke, untuk kesimpulan belajar hari ini, siapa bisa kasih rangkuman, ringkasannya? Ya, siapa? Ashifa, silakan. Jadi kesimpulan pertama yang bisa saya ambil adalah AI atau Artificial Intelligence. AI merupakan sebuah sistem komputer yang diprogram dan dirancang untuk bisa meniru kemampuan kognitif manusia. Dan yang kedua adalah coding. Coding merupakan penulisan serangkaian kode dalam bahasa pemrograman bertujuan untuk memerintah komputer untuk bekerja dengan baik. Ya. Sudah. Bagus sekali ya rangkuman dari teman kalian Ashifa ya. Ada lagi yang bisa merangkum pembelajaran kita? Oke, silakan. Siapa namanya? Difla, silakan Difla. AI sudah banyak dipakai sehari-hari. AI unggul dalam kecepatan, ketelitian, dan pengolahan data besar. Manusia unggul dalam kreativitas, empati, moral, dan kesadaran diri. Oke, baik sekali ya, bagus ya. Ini semua ini berdua teman kalian adalah rangkuman dari yang pertama dari Shiva tentang apa itu AI dan coding, kemudian Difla adalah sepertinya lebih ke perbedaan atau persamaan AI dan manusia ya nak ya. Oke, sekian ya pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.